إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan umat ini salah satunya adalah di atas apa-apa yang sudah dilakukan dan dicontohkan oleh para generasi salafus saleh dahulunya. Dan salah satu juga perkara yang menyebabkan seorang atau satu umat ini menjadi umat yang mendapatkan kemenangan, dia adalah mengikuti apa-apa yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang sudah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak contoh amalan-amalan yang akan menyampaikan kita kepada kejayaan, yang akan menyampaikan kita kepada kemenangan, maka salah satu di antara perkara yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kejayaan tersebut serta keberuntungan itu adalah melaksanakan dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang mereka mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perkara-perkara yang mungkar, maka sungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keberuntungan umat ini dan kebaikan umat ini adalah dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kewajiban bagi kita semuanya adalah untuk mengikuti apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sungguhnya al-ma'ruf, sungguhnya kema'rufan itu ataupun kebaikan adalah al-ma'ruf yang dipandang oleh syariat Islam, kebaikan yang dinilai baik oleh syariat Islam. Adapun keburukan adalah keburukan yang disebutkan bahwa itu adalah keburukan menurut syariat Islam. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita seluruhnya, hendaknya ada segolongan umat di antara kalian yang mereka yaitu mengajak manusia kepada al-ma'ruf, melarang manusia dari kemungkaran, maka disebutkan al-ma'ruf, dijelaskan oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, sebagaimana beliau menukil perkataan Ja'far al-Baqir rahimahullah taala, beliau mengatakan bahawa di situ yad'una ilal ma'ruf, maka maksudnya di situ adalah yaitu ittiba'ul Quran wa sunnati, yaitu ittiba'ul Quran, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Quranul Karim, yaitu kalam Allah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang kemungkaran, alangkah banyaknya
orang-orang di antara kita yang hidup pada zaman ini, mereka yaitu membiarkan kemungkaran itu terjadi. Apakah itu di rumahnya, apakah itu di lembaganya, apakah itu di lingkungannya, apakah itu di sekitar kehidupannya, yaitu di negaranya. Kebanyakan mereka yaitu membiarkan orang-orang untuk melakukan kemungkaran, tidak peduli kepada orang-orang yang telah menjalankan kemungkaran tersebut. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah ajaran agar kita untuk bisa merubah kemungkaran tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man ra'a minkum munkara falyughayyiru bi yadihi, fa in lam tastati' fa bi lisani, fa in lam tastati' fa bi qalbi, dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian yang mereka melihat kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka hendaknya dia yaitu rubah dengan hatinya. Itulah selama-lama iman. Maka berapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang awalnya kecil kemudian menjadi besar disebabkan tidak ada orang-orang yang peduli terhadap kemungkaran tersebut. Dan berapa pula kebanyakan kebaikan-kebaikan yang sangat besar akan tetapi menjadi kecil di mata manusia disebabkan tidak ada orang yang membicarakan dan menyampaikan kebaikan tersebut. Maka oleh sebab itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menjadi umat yang terbaik dan termasuk golongan dari umat yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk umat ini, untuk manusia ini, yang mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Maka alangkah banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi itu menjadi besar disebabkan orang-orang diam dari kemungkaran tersebut. Maka orang-orang yang diam melihat kemungkaran akan tapi dia diam, maka disebutkan oleh para ulama bahwa mereka adalah syaitan sakit, yaitu adalah syaitan yang bisu. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, apabila kita menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita berhati-hati, kita waspada, karena ada azab, karena ada ancaman, karena akan ada ujian yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Bahwa sungguhnya hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi sunnahku, bahwa mereka akan ditimpa oleh ujian dan ditimpa oleh azab yang pedih. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin menjadi umat yang terbaik, umat yang mendapatkan keselamatan, maka hendaknya peduli kita kepada yang ma'ruf dan peduli kita terhadap perkara yang mungkar yang harus kita cegah. Karena itulah sumber dari keselamatan umat ini dari zaman ke zaman. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya kejayaan umat ini, kemenangan umat ini, salah satunya terletak atas perbuatan yang dilakukan oleh umat ini dari mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Maka ingatlah, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khair kafa'ilihi." Siapa yang dia mengajak kepada kebaikan, maka dia bagaikan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am."
bahwa sungguhnya tidakkah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui dirimu, yaitu kepada seorang, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lain yang menjelaskan, man dala ala khairin mislu fa'ilihi, maka barang siapa yang dia mengajak kepada kebaikan, maka dia sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka para nabi, para orang-orang yang saleh dahulunya, mereka rahimahumullah, maka mereka peduli dengan kebaikan. Mereka berpacu untuk mengajak orang kepada kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Bukankah mengajak seseorang menyampaikan kebaikan kepada orang lain itu adalah perbuatan yang terbaik? Mengarahkan seseorang kepada perbuatan yang baik, maka itu adalah perbuatan yang sangat dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu bentuk partisipasi kita? Ketika kita tidak mampu menolong saudara kita dengan harta kita, maka kita tolong dia dengan, yaitu menyebarkan, menyampaikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Dan juga tidak hanya itu, akan tapi kita juga, yaitu menolong saudara kita, yaitu dengan mencegah dia dari perbuatan yang mungkar. Unsur akhaka zaliman, yaitu tolong saudaramu yang berbuat zalim. Bagaimana kita menolong saudara kita yang berbuat zalim? Cegah dia dari kemungkaran yang dia lakukan. Cegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Cegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan-keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, amar ma'ruf nahi munkar apabila sudah dicabut dari satu umat, maka yang ditunggu di atasnya adalah kebinasaan. Amar ma'ruf nahi munkar apabila orang-orang yang berada di atasnya, di atas muka bumi ini, baik di satu negeri ataupun di satu tempat, tidak lagi peduli akan itu, maka tunggu laknat Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melaknat, yaitu melaknat orang-orang dari Bani Israel. Disebabkan apa? Disebabkan mereka yatahawun, mereka yaitu bermudah-mudahan dalam melihat kemungkaran. Ketika ada kemungkaran, mereka tidak merubahnya. Bagaikan orang-orang yang berada di sebuah kapal, apabila ada satu orang yang membocorkan kapal tersebut, maka bagaimana nasib orang-orang yang ada di kapal tersebut apabila tidak ada orang yang mencegahnya? Maka demikian juga perumpamaan umat ini. Apabila ada orang-orang yang rusak, apabila ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang mungkar, apabila ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, ketika tidak ada orang yang menghalanginya, mencegahnya, maka seluruh kita akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan terhadap orang-orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi umat terbaik, menjadi umat yang selamat dengan tetap, yaitu mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar, mulai dari skala yang kecil, keluarga kita, kemudian dari masyarakat kita yang di sekeliling kita, kemudian dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dan kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma aslih ulata umurana. Allahumma aslih ahwal al-muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.